Mulai, silakan rekam. Oke, selamat malam teman-teman DMI Lovers dan Dimago Fans. Ketemu lagi di channel Mas Yus di channel YouTube Diari Mata Indigo. Masih membahas seputar tema-tema yang berpusar di bidang supranatural, di bidang mistis, di bidang spiritual, dan di bidang yang tentu saja akan membuat manusia selalu kepo. Ya. Dan kali ini masih di segmen DMI siaran dan masih dalam edisi cari partner. Mudah-mudahan Mas Yus ke depannya bisa menemukan partner yang cocok dan bisa jadi bintang-bintang tamu yang Mas Yus hadirkan kemarin akan menjadi partner Mas Yus ke depannya untuk membahas tema-tema yang lebih oke lagi, yang lebih bikin kepo lagi, yang lebih cetar lagi dan tentu saja menarik untuk dibahas ya. Nah, malam hari ini Mas Yus kedatangan seorang bintang tamu yang benar-benar spesial. Kenapa benar-benar spesial? Karena dia selain punya kemampuan yang sangat luar biasa, dia juga sama-sama alumni dari Indigo Talk yang diasuh oleh Willy Christian. Awalnya dulu kenal waktu dia ikut kelas metafisika Mas Yus, yang Mas Yus sering adakan setiap bulan. Dan setelah itu ternyata kemudian dia diundang oleh Willy Christian untuk mengisi channel Indigo Talk sebagai bintang tamu di sana. Dan dia juga adalah anak kesayangan dari Mami Honga gitu. Nah, siapakah dia? Dia adalah Antin. Antin ini juga aktif di beberapa grup Indigo dan juga menjadi pengasuh, bahkan juga menjadi pengurus di beberapa grup Indigo dan sering memberikan pesan-pesan, sering memberikan message yang luar biasa juga. Nah, malam hari ini Mas Yus mau coba bahas dengan dia sebuah tema yang sebenarnya agak lumayan berat, tetapi menarik untuk dibahas akhir-akhir ini. Kenapa? Karena orang sering membicarakannya akhir-akhir ini. Tema yang akan dibahas malam hari ini adalah tentang kebangkitan spiritual atau spiritual awakening. Sering sekali dibahas atau mungkin sering sekali diucapkan oleh orang-orang sekarang bahwa pada era sekarang akan terjadi kebangkitan spiritual atau spiritual awakening secara massal atau secara kolektif kayak gitu. Benarkah itu? Dan apakah yang sebenarnya disebut dengan kebangkitan spiritual atau spiritual awakening? Nah, Mas Yus akan bahas malam ini bersama Antin. Kita akan dengarkan dari sudut pandang dia apa yang disebut dengan spiritual awakening. Dan langsung saja Mas Yus akan sapa dia. Halo Antin, apa kabar? Halo Mas Yus, thank you. Oke, ya ini sebenarnya tema malam ini sebenarnya menyambung obrolan kita beberapa waktu yang lalu tentang spiritual awakening juga dan Mas Yus rasa obrolannya cukup menarik gitu sehingga sebenarnya layak untuk di-share ke teman-teman yang lain kayak gitu. Tentu saja yang mendengarkan channel ini sekarang. Nah, mungkin kita awali dulu dengan apa sih sebenarnya spiritual awakening itu? Kalau menurut dari sudut pandang Antin gitu, sebenarnya itu apa sih? Apakah sama antara spiritual awakening dengan kebangkitan jiwa kayak gitu? Ataukah itu dua hal yang berbeda kayak gitu? Silakan, mungkin bisa dijelaskan sedikit ke teman-teman. Spiritual awakening itu sebenarnya barang apa sih? Barang apa? Ya, oke, thank you Mas Yus. Ini Oke, santai aja ya, ini judulnya oke, kita ya. Jadi oke. kalau dari sudut pandang aku pribadi di sini mungkin kebanyakan sudah dibahas di luar sana. Di banyak channel YouTube sudah membahas apa itu spiritual awakening. Hanya saja kalau yang mau aku bahas di sini mungkin bisa dimengerti teman-teman semua. Karena banyak hal yang makin kesini tuh kayaknya pemahaman makin loncat-loncat. Ini yang banyak hal mungkin nanti kita bisa bantu untuk ngelurusin. Dan aku sendiri sih menilai untuk spiritual awakening ini sendiri ini dari banyak aspek. Banyak banget aku menilai teman-teman, apalagi di 2020 ini rame apa itu yang namanya spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Nah, kalau aku sendiri lebih nyamannya atau mungkin lebih pasnya
dengan menyebut itu adalah kesadaran spiritual. Ya, orang kan banyak sebutannya, ada yang spiritual awakening, ada yang kebangkitan spiritual gitu. Nah, aku lebih memilih untuk kesadaran spiritual, dan ini lagi-lagi ya aku menilainya dari banyak aspek, dan itu nggak cukup kita menilai satu orang kejadiannya seperti ini apa yang dialamin, oh kamu, atau kita memvonis dia spiritual awakening, dan banyak hal yang bisa kita nilai atau bisa kita ambil dari pelajaran itu sendiri. Dan kalau untuk proses-prosesnya sendiri nanti mungkin akan menyusul dan banyak sekali. Nah, spiritual awakening ini sebenarnya di sini yang aku mau bahas, kenapa banyak sekali yang tadi aku bilang pemahaman-pemahaman yang sedikit bergeser, karena di sini orang menilai spiritual awakening ini pada saat kita dewasa atau baru-baru ini aja gitu. Pada saat viral spiritual awakening ini baru dikenal gitu kan. Sedangkan yang dari aku pribadi, kita semua adalah makhluk spiritual. Dan banyak hal yang aku nilai, contohnya spiritual itu adalah ya kayak kelahiran kita sendiri adalah satu proses spiritual. Semua manusia itu sendiri ya, kalau menurut aku itu sedang mengalami perjalanan spiritual. Setiap orang dilahirkan dengan garis spiritualnya masing-masing, dan itu tidak terkecuali siapapun itu. Nah, kelahiran itu adalah spiritual, kita belajar, kita berproses itu adalah spiritual, kita bekerja adalah spiritual, kita menikah, kita bertanggung jawab, yang wanita hamil dan melahirkan itu adalah satu perjalanan spiritual. Hanya saja yang membedakan adalah kesadarannya gitu. Tidak banyak yang menyadari hal itu, tidak banyak orang yang menyadari pada saat ia hamil ia sedang berspiritual gitu kan. Dan sepanjang hidup kita ini adalah sedang menjalani atau sedang melewati perjalanan spiritual. Diibaratkan ya, kita terlahir, kita sudah dihadapkan dengan satu jalan panjang atau satu jembatan panjang, dan sepanjang jalan itu adalah perjalanan kita menuju seberang ujung jalan sana. Itu adalah perjalanan yang di sini aku artikan yaitu adalah perjalanan spiritual. Atau kata lainnya sih mungkin aku lebih ke sini ya, proses kultivasi. Itu sih, Mas. Kultivasi, pertumbuhan berarti. Pertumbuhan kayak gitu. Oke. Kalau dari pengalaman Antin sendiri, apakah pernah mengalami yang namanya kebangkitan spiritual? Kalau versi dari Antin sendiri, pengalamannya seperti apa tentang kebangkitan spiritual ini? Aku mulai menyadari ya, aku mulai bangkit kesadaran spiritualku itu pengalamanku di 2015. Di 2015 ini ya lumayan lah. Jadi bagi aku mungkin di titik saat ini tidak ada proses spiritual awakening atau kebangkitan yang mudah, yang gampang, yang enak gitu, nggak ada. Dan di 2015 ini aku mengalami satu fase di mana aku kehilangan, terus aku hampir meninggal gitu kan. Itu aku lalui di tahun 2015 itu sendiri. Dan sejak tahun 2015 itu dimulailah sampai ke sini aku mulai belajar menggali potensi diri, mencari jati diri, misi jiwa dan lain sebagainya. Dan itu terfokus ke internal aku sendiri. Oke, semakin menarik. Sebenarnya kalau ini ada sedikit, kita mau coba cracking the myth, atau mungkin kita coba mau bongkar mitosnya. Ada yang bilang bahwa kalau misalnya mengalami kebangkitan spiritual itu hidup akan dibongkar 180 derajat, hidup akan dijatuhkan gitu, tidak akan diangkat, kemudian tiba-tiba dijatuhkan dan kemudian dihancurkan semua untuk kemudian dibentuk lagi kayak gitu. Ini sebenarnya apakah memang benar mitosnya seperti itu, atau mungkin bisa dijelaskan ciri-ciri kebangkitan spiritual itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang harus melalui fase seperti itu? Ya,
Thank you, Mas Yus. Hmm. Kalau harus sih tidak semua ya, karena Hmm. setiap orang itu punya kesadarannya masing-masing, yang tingkat kesadarannya itu sendiri tidak bisa kita orang luar menilai. Dan yang menilai Oke. itu biasanya harus kesadaran dirinya sendiri. Nah, untuk yang di bagian setiap orang itu pada saat kebangkitan harus mengalami banyak hal yang menyakitkan, banyak hal yang menghancurkan. Menurut aku memang itu tadi eh, kultivasi ataupun kebangkitan ataupun pertumbuhan dalam jiwa seseorang, spirit seseorang itu tidak ada yang enak, tidak ada yang senang, tidak ada yang mudah gitu. Dan ibaratkan yang mungkin banyak diibaratkan banyak orang itu ada gunung es itu hanya terlihat bagian atasnya aja, padahal di bagian bawahnya itu lebih dalam dan lebih kokoh lagi. Itu kalau aku lebih memvisualkan bahwa sepanjang kehidupan kita, kita ini punya banyak memori. Kita mengalami banyak hal sekali di kehidupan kita. Dan kita mengalami trauma, kita mengalami pengalaman-pengalaman yang kurang mengenakan ataupun mengenakan itu sendiri, itu tersimpan di bawah, bagian bawah itu sendiri. Di bagian bawah si gunung es itu tadi, itu paling bawahnya. Nah, pada saat seseorang spiritual awakening atau kebangkitan spiritual, itu memori-memori yang tersimpan di paling bawah itu dikeruk ke atas. Makanya banyak orang yang mengalami depresi, yang mengalami lebih ke yang menyerang mentalnya itu bisa dibilang karena dia belum siap untuk banyak hal yang menghantam dirinya sendiri atau bahkan ya dinilai itu menghantam mentalnya diri, mental internalnya sendiri. Dan banyak orang yang mengalami perang batin atau ya istilahnya ya kita nggak bisa menjelaskan itu dengan orang lain, atau kita tidak bisa menceritakan banyak hal tentang dengan orang lain, tapi ya yang sebenarnya tahu kondisi kita sebenarnya diri kita sendiri, dan yang harus menyelesaikan sebenarnya memang diri kita sendiri sih, Mas. Oke, lalu konkretnya ciri-ciri orang yang mungkin bisa dinilai bahwa dia sudah atau telah mengalami kebangkitan spiritual itu paling enggak yang seperti apa ciri-cirinya kalau Yang sudah menurut Antin yang yang sudah sudah. yang Hmm. sudah itu yang aku kenal beberapa orang dia akan lebih uh, karena setiap orang yang sudah mengalami kebangkitan spiritual itu ada satu pergeseran sudut pandang yang Oke. dia pasti akan mengubah sudut pandang yang sebelumnya dia bertahan dengan itu, dan pada saat dia setelah terbangkitkan spiritual dia melepaskan itu semua. Dan yang aku kenal beberapa orang atau mungkin diri aku sendiri itu setelah spiritual awakening atau kebangkitan spiritual yang mudahnya kita lepas dari kemelekatan gitu, Oke. tidak Oke. melekat dengan apapun itu. Oke. Selain itu, apakah ada lagi ataukah hanya semata-mata bahwa oke, lepas dari kemelekatan, lepas dari ego, tapi next step-nya apa? Kalau sudah lepas dari kemelekatan. Ya next step-nya setelah itu ya ngalir aja sih, Mas. Oke, Ngalir ngalir. aja, ngikutin Oh, ngikutin alur semesta, ngikutin rencana mhm. semesta, itu lebih ke arah situ. Terus ya biasanya orang-orang tertentu itu lebih sensitif, Mhm. indera sensitifnya itu lebih peka gitu, dan Mhm, mhm, kebanyakan mhm. lebih terhubung dengan semesta. Terus ya kita Oke. mengalir, biasanya itu mengalir tuh tahu tujuannya, tahu Mhm. tujuan di depan itu apa, dan kita sudah mengalir dan kita tinggal ikutin alurnya aja. Kita mengalir di depan, kita tahu apa yang kita tuju, kita harus tahu misi kita apa, tujuan kita apa sepanjang perjalanan, dan itu eh, nggak bisa kita nilai satu perspektif yang yang konkret gitu. Jadi banyak hal lah yang bisa kita lalui setelah kita awakening, dan ya itu tadi sih. Jadi ngalir aja gitu, dan kita tahu tujuan kita ke depan ya itu lautan atau selokan. Oke. Jadi, nah ini kemudian pertanyaan selanjutnya ini agak menarik ini. Apakah memang orang-orang yang mengalami kebangkitan spiritual atau mengalami spiritual awakening ini akan Hmm. selalu mengalami
kepekaan ekstrasensori atau mungkin dia indera keenamnya mungkin jadi aktif atau apakah tidak selalu atau memang itu merupakan suatu syarat bahwa untuk bisa disebut dengan mengalami spiritual awakening maka dia harus punya kepekaan atau ekstrasensori kayak gitu, kepekaan yang lebih kayak gitu. Sebenarnya Iya, itu ada hubungannya nggak sih sebenarnya antara dua hal itu? ada hubungannya. Sebenarnya sih pada saat seseorang mengalami spiritual awakening setelahnya itu tuh otomatis sih Mas. Jadi kayak semua Oke. kepekaan dirinya, internalnya itu dia mengalami kepekaan yang naik dari tingkat sebelumnya gitu. Kalau Oke, untuk oke, oke. sensor-sensor itu sebenarnya kalau menurut aku itu bonus. Bonus ya. Oke, Bonus. menarik. Nah, sebenarnya apakah kalau yang namanya, nah ini aku ada sedikit pertanyaan yang diberikan oleh followers DMI yang DM ke aku. Ini ada pertanyaan yang menarik. Apakah memang yang namanya kebangkitan spiritual atau spiritual awakening ini memang harus dimulai dari pemahaman tentang dogma atau agama tertentu dulu, atau memang bisa lepas dari dogma itu kemudian mengalami spiritual awakening. Sebenarnya prosesnya seperti apa? Apakah memang ada kaitannya sama dogma tertentu atau mungkin dia harus lepas dari dogma dulu atau bagaimana? Kalau spiritual awakening itu di luar dari dogma atau keyakinan atau kepercayaan atau agama dan lain sebagainya. Itu Hmm. spiritual awakening yang aku pahami itu di luar dari itu semua, di luar dari agama gitu, Mas. Oke, jadi artinya oke, nggak apa-apa mulai berangkatnya dari dogma dulu, tapi kemudian dalam step selanjutnya atau pemahaman selanjutnya maka dia harus lepas dari itu semua, harus lebih universal gitu ya, jadi bahasanya ya, kayak Ya, gitu ya. universal. Oke, Karena kan kalau untuk dogma, agama dan lain sebagainya kan itu memang sarana atau kendaraan kita gitu oke, menuju oke, oke, menuju oke. atau kita melakukan yang terbaik gitu. Oke, lalu sebenarnya ini juga teman-teman mungkin pada bertanya-tanya, ketika orang mengalami spiritual awakening, bahwa sebenarnya manfaatnya apa sih? Bahwa apa yang kemudian bisa atau hendak dicapai dari orang yang mengalami spiritual awakening ini, kayak gitu. Apa yang kemudian bisa didapatkan oleh mereka? Iya, eh, yang bisa didapatkan setelah atau di mana seseorang mengalami spiritual awakening. Eh, yang lebih spesifiknya, kita lebih mengenal diri kita sendiri, potensi diri kita sendiri, mengenal jati diri kita sendiri, misi diri kita sendiri, misi jiwa kita sendiri, gitu. Kita lebih punya tujuan untuk kedepannya, kita lebih punya arah kedepannya itu seperti apa, gitu. Itu Oke. yang aku pahami Hmm. selama proses ini, itu Mas. Oke. Nah, kemudian kalau mungkin bisa diberikan masukan atau mungkin bisa di-share gitu. Bagaimana sih orang supaya bisa mencapai kebangkitan spiritual? Step-step apa yang mungkin mereka bisa lakukan? Apa yang harus mereka mulai gitu untuk bisa mencapai sebuah spiritual awakening? Iya, jadi gini Mas, kalau menurut aku pribadi ya, spiritual atau kebangkitan spiritual ini sendiri tidak semata-mata kita bisa cari, kita bisa kejar itu gitu, dan itu bukan satu hal yang bisa uh, jadi bahan untuk kita siapa yang duluan gitu atau spiritual awakening dan kayak menunjukkan atau pengakuan dan lain sebagainya yang bersifat duniawi. Kalau untuk kebangkitan spiritual awakening, aku mungkin memahaminya ini lebih dalam dan lebih ke internalnya sendiri. Dan untuk yang mengalami spiritual awakening ini sendiri sih, aku lebih ke arah internal. Siapapun itu yang mengalami spiritual awakening itu akan lebih mengenal dirinya sendiri, misinya sendiri, dan itu tadi yang udah sampaikan ke Mas Yus, ya siapapun itu kalau misalnya dia mau mencapai spiritual awakening, uh, tapi dia mencari atau dia mencocokkan hal-hal yang dialami ke orang-orang yang spiritual awakening, itu belum tentu dia sudah spiritual awakening gitu. Dan Oke, kesadaran-kesadaran yang dia dapatkan itu dari sumber-sumber yang datang pada dirinya atau yang dia cari gitu. Tapi dari internalnya sendiri belum bangkit karena spiritual itu adanya di dalam bukan di luar. Gitu, Mas. oke.
Oke. Lalu apakah sebenarnya ketika hendak mencapai spiritual awakening ini orang kemudian berguru atau mungkin kemudian mencari pencerahan spiritual dari orang lain itu eh, merupakan cara yang mungkin kurang tepat atau bagaimana? Atau memang dia benar-benar harus mulai dari dirinya sendiri, atau baru kemudian mencari guru atau mencari orang yang membimbing? Seberapa besar peran pembimbing dalam hal kebangkitan spiritual ini? Iya, thank you Mas. Untuk seseorang yang mengalami spiritual, dia mencari guru atau dia berguru, atau seberapa besar efeknya atau seberapa besar pengaruhnya, menurut aku itu sendiri ya, itu tergantung individunya gitu. Dia mencarinya, sebenarnya kalau spiritual itu tidak di luar yang tadi aku sampaikan. Jadi spiritual itu adanya di dalam hubungannya antara si individu itu sendiri sama Tuhannya. Dan Tuhannya itu adanya di dalam saat seseorang kebangkitan spiritual, Tuhan atau cahaya di dalam dirinya itu semakin terang gitu. Dan itu otomatis ada satu self awareness yang muncul gitu, tanpa dia menyebut apa itu Tuhan. Saya melakukan ini karena Tuhan, saya berguru dan saya mencari guru karena Tuhan dan lain sebagainya. Ada muncul satu self awareness itu yang otomatis pada saat seseorang mengalami kebangkitan spiritual, dan itu otomatis dari individunya sendiri. Ada arahan-arahan yang sifatnya tidak bisa dia jelaskan, yang sebenarnya itu datangnya bisa dari manapun, dari internalnya bisa, dari eksternalnya bisa. Karena menurut aku seseorang yang sudah mengalami kebangkitan spiritual itu terhubung antara makrokosmos dan mikrokosmos itu sendiri sih Mas. Gitu. Untuk peran seorang guru itu sendiri itu cukup baik, cukup bagus untuk membantu jika memang individunya butuh arahan. Tapi kalau misalnya ada kesadaran yang muncul dengan sendirinya dari dirinya sendiri, itu dia akan bisa memfilter mana guru yang cocok dengan dirinya, mana yang dia harus mengikuti intuisinya dia sendiri gitu. Tapi kalau menurut aku pada dasarnya guru yang terbaik itu memang adanya di dalam diri seseorang atau individu itu sendiri sih Mas. Oke, menarik sekali ini. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin teman-teman juga punya pertanyaan yang sama dengan saya. Bagaimana kemudian supaya tidak salah jalan, atau bagaimana kemudian malah tidak masuk ke jurang kesesatan gitu? Karena setahu saya atau ada beberapa pengalaman juga yang pernah dialami oleh teman-teman atau mungkin dari orang-orang yang ada di sekeliling kayak gitu. Mereka kadang-kadang ya salah jalan atau mungkin tersesat atau mungkin mereka menempuh jalan yang malah tidak mencapai kebangkitan spiritual tapi malah meredup, malah kemudian semakin jatuh, terperosok dan lain sebagainya. Menurut Antin, bagaimana kemudian supaya kita bisa lebih berhati-hati supaya tidak terperosok atau malah supaya tidak salah jalan itu tadi? Menurut aku, Hmm, menurut aku lebih dengerin kata hati, intuisi, kata batin diri. mhm. Pada saat Oke. jadi pada saat seseorang mengalami kebangkitan spiritual itu udah ada kayak tarikan tersendiri untuk dia mencari gitu, mencari, dan muncullah fase atau proses pencarian itu sendiri, dan datangnya orang-orang atau sumber-sumber tentang apa yang dialami itu mengalir dengan sendirinya. Hanya saja yang datang itu sebenarnya kan dari luar gitu. Dan biar tidak terperosok lebih dalam, lebih jauh jika seseorang mengalami spiritual awakening atau kebangkitan spiritual. Ya, kalau menurut aku sih apapun yang kalian dapat, sumber dari manapun, dari siapapun, kalian harus hati-hati, kalian harus memfilter apapun itu informasinya, kayak kamu tuh harus punya filter gitu. Ini benar atau tidak, tanya sama nurani kamu. Di fase-fase tertentu pun sebenarnya seseorang punya nalar gitu, punya Hmm. pemikiran-pemikiran yang ini baik atau tidak, ini benar atau tidak gitu. Gitu sih Mas. Hmm. Aku juga pernah Oh, sih di fase yang aku
Oke, mungkin bisa diceritakan gimana sih waktu itu? Sedikit aja mungkin, biar Ya, teman-teman nggak penasaran. jadi di 2016 aku Mhm. masuk ke satu kelompok Oke, supranatural. oke. Itu di supranatural itu ya sebenarnya tarikannya itu tidak dari internal aku. Kalau dari internal aku tuh aku tidak punya ketertarikan khusus untuk mempelajari satu ilmu Mhm. atau harus berguru gitu sama atau aku harus mencari guru ini gitu. Aku mau mencari tahu begini. Aku nggak kayak gitu. Jadi prosesnya tuh kayak ngalir aja gitu. Mhm. Aku waktu itu lagi buka-buka internet juga, aku dapat sumbernya juga dari internet gitu. Ini ada satu padepokan ini adanya di lokasi ini dan di situ tiba-tiba ada tarikan cari, cari, cari dan pada saat itu aku belum sepenuhnya punya filter yang eh, apa ya, yang filter yang begitu aktif gitu kan. Dan Mhm. itu tapi aku mempercayakan diri aku ini sama Tuhan, sama semesta gitu. Apapun yang aku lakukan ini aku percayakan sama semesta, sama Tuhan. Kalau misalnya ini yang terbaik, aku akan lanjut. Kalau misalnya cukup sampai saat itu aja, itu ya nanti ke depannya ya gimana urusan semesta aja gitu kan. Oke. Dan pada saat itu ya aku masuk ke satu padepokan itu dan aku mengamati apa yang Mhm. mereka lakukan, mengamati apa yang mereka kerjakan, doa dan lain sebagainya, meditasi. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu. Mhm. Oke. Orang-orang di dalamnya atau guru supranaturalnya itu nggak ada yang salah gitu. Hanya saja individu dari diri aku sendiri ini ada conversation, conversation ya, Mhm. percakapan, Mhm. percakapan di dalam Oke. diri. eh, ini cocok nggak ya gitu kan. Nah ini bagus atau baik nggak ya. Yang efeknya itu tidak hanya untuk diri aku sendiri, tapi untuk keluargaku gitu. Hmm. Karena Oke. di belakang aku punya anak-anak, aku punya suami, ini ada efek nggak sama mereka semua gitu kan. Oke. Sedangkan aku juga perempuan, aku wanita kan Oke. gitu kan. Mhm. Di situ di lingkup itu cuman aku perempuan. Oke, Jauh jadi sendiri takutnya waktu itu. takutnya ada fitnah atau gimana gitu ya. Nah, Akhirnya, akhirnya memutuskan untuk tidak lanjut pada akhirnya. aku ngikutin sampai akhir waktu itu. Mhm. Itu 2 kali pertemuan dan Mhm. waktu itu komunikasi cukup baik juga. Ternyata ada di mana fase filternya bukan dari aku, tapi Mhm. dari circleku, dari Oke. orang yang ada di dalam circleku. Karena Mhm. ya itu tadi aku sudah memasrahkan diri aku sama semesta, siapapun yang aku hadapi gitu kan ya, itu urusan semesta. Ternyata filternya bukan dari aku, dari Mhm. circle aku gitu. Dan itu Oke. prosesnya begitu aja. Jadi tapi ada kayak pesan tersendiri dari mereka, ya mereka baik, tujuan mereka Mhm. juga baik, apa yang mereka ajarkan itu tidak ada yang salah dan aku juga Mhm. menyadari itu, memahami itu Oke. semua ya. Kita pamit dengan positif gitu. Oke. Gitu sih, Mas. Oke, menarik sekali. Percakapan ini pasti kalau dilanjutkan bakal jadi 2 hari 2 malam mungkin karena nggak akan ada habisnya kayak gitu. Tapi karena waktu juga yang harus memisahkan kita, kita sudah sampai di akhir segmen, di akhir sesi. Singkat aja, Antin, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman yang ingin mencoba mengasah batinnya, mengasah dirinya sehingga bisa mencapai spiritual atau kebangkitan spiritual atau spiritual awakening? Ada nggak pesan-pesan buat mereka? Singkat aja. Ya, kalau untuk buat teman-teman yang lagi mengalami atau menjalani spiritual awakening, aku tahu itu rasanya pasti nggak enak, pasti susah, pasti sakit, pasti hancur dan lain sebagainya. Kalian tarik diri kalian sendiri, take your time, kalian merenung, kalian pikirkan apapun itu yang ada di luar kalian untuk kebaikan diri kalian sendiri dan percaya sama diri kalian sendiri, ngalir aja gitu. Gitu aja sih. Nanti kalau misalnya mau konsul atau mau dialog atau Nah, ngobrol-ngobrol silakan Mas Yus. oke, oke, sekalian promo juga ya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Nah, itu tadi pesan-pesan untuk Antin, artinya kembali ke diri kita sendiri karena kita yang menjalani, kita yang tahu bagaimana diri kita yang tahu porsi kita seberapa besar dan bagaimana kita harus menjalaninya, itu pilihannya ada pada diri kita.
Itulah yang kemudian nanti akan membimbing kita, semesta akan membimbing kita sehingga bisa mencapai tingkatan yang namanya kebangkitan spiritual atau spiritual awakening. Oke, wah menarik sekali, tapi kita sudah sampai di akhir segmen sehingga mau tidak mau saya dan Antin juga harus pamit. Dan buat teman-teman yang mendengarkan channel ini yang kemudian mencoba untuk memahami, silakan teman-teman aplikasikan sesuai dengan diri pribadi atau diri teman-teman sendiri. Ini bukan suatu hal yang kudu, bukan suatu hal yang wajib untuk dilakukan, tetapi setidaknya ini bisa menambah wawasan dari teman-teman dan bisa saya kembalikan lagi pada teman-teman apakah mau dilakukan atau tidak, ya. Terima kasih Antin untuk kesediaannya sudah hadir pada acara atau di segmen di Maria Mata Indigo siaran, menemani Mas Yus membahas tentang kebangkitan spiritual, sangat menarik. Nanti mungkin tidak keberatan kalau misalnya kita undang lagi untuk mengisi segmen-segmen yang lain ya, Antin ya. Oke. Mas Yus harus akhiri untuk segmen bersama Antin pada hari ini. Jangan lupa teman-teman subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang menarik, konten-konten yang semakin cetar lagi, konten-konten yang semakin menambah wawasan Anda hanya di channel Diari Mata Indigo. Mas Yus pamit, sampai jumpa. Salam mistis, bye-bye. Bye-bye.